Perkenalkan, saya Imadi Tarona dengan NIM 23055111034. Kali ini saya akan memperagakan cara mengoperasikan MS Project untuk suatu proyek dalam tugas besar manajemen konstruksi. Nah, pertama-tama kita ke blank project terlebih dahulu, dan proyek yang kita akan gunakan adalah proyek rumah 9x15 yang sudah ada summary-nya di sini. Nah, untuk setting Microsoft Project-nya, kita pergi ke bagian option terlebih dahulu, kita ke display-nya, kita ke currency-nya, dari USD kita ganti ke IDR atau rupiah, kita cari IDR. Nah, currency-nya sudah terganti, kita ke schedule, kita ke week starts on-nya, kita starts on Monday atau hari Senin. Nah, kita oke. Nah, setelah kita oke, kita pergi ke project, kita pergi ke change working time untuk change kapan hari kita akan bekerja. Untuk exception itu adalah hari libur, tapi kita asumsikan tidak akan ada hari libur untuk selama pekerjaan proyeknya untuk memudahkan. Kita ke work weeks-nya terlebih dahulu, kita klik 2 kali default-nya, kita blok semua harinya, kita set days to specific working time from 8 to 5. Kita oke, kita oke. Selanjutnya kita akan mengset kapan proyeknya akan mulai. Saya akan pilih 13 Februari karena itu ulang tahun saya. Karena tidak ada tanggal spesifik di RAB-nya juga. Kita oke. Di sini sudah ada garis putus-putus menandakan proyeknya startnya kapan. Selanjutnya kita akan import untuk test name dari WBS yang sudah tersedia di proyeknya. Di Excel-nya sendiri itu saya sudah punya untuk item-item pekerjaannya, mulai dari persiapan sampai ke pekerjaan finishing. Kita Ctrl C, kita import ke test name. Nah, dia akan seperti ini. Untuk membuat suatu gancar dari pekerjaan ini, kita ke gancar format, kita pergi ke sebelah kanan, kita centang semua dari outline number dan project summary task. Nah, kita ganti task name yang paling atas misalnya menjadi proyek rumah. Nah, sudah terganti. Nah, di sini kan ada number. Ini menandakan cluster atau tingkatan dari pekerjaan. 4 pekerjaan di bawah pekerjaan persiapan merupakan bagian dari pekerjaan persiapan itu sendiri. Maka kita harus melakukan indent secara manual. Kita indent sekali. Ini akan menjelaskan bahwa 4 pekerjaan ini merupakan bagian dari pekerjaan persiapan. Kita pergi ke pekerjaan pondasi. Pekerjaan pondasi batu kali merupakan bagian dari pekerjaan pondasi. Makanya kita indent. Galian tanah sampai urugan tanah kembali merupakan bagian dari pekerjaan pondasi batu kali yang merupakan bagian dari pekerjaan pondasi. Makanya kita indent 2 kali. Kita akan lakukan terus seperti itu sampai pekerjaan paling bawah. Karena akan menghabiskan waktu, saya akan ke yang sudah terindent secara otomatis semua. Nah, jangan lupa teman-teman untuk test mode-nya kita ke auto schedule aja, supaya dia muncul secara otomatis untuk start to finish-nya. Selanjutnya kita akan input durasi. Dari Excel yang sudah saya punya itu sebenarnya sudah ada durasinya, tapi kalau teman-teman belum punya, teman-teman bisa memperkirakan dari beratnya pekerjaan, volume pekerjaan, dan berapa pekerjaan teman-teman akan pakai, atau diperkirakan secara historis saja datanya. Kita pergi ke duration, kita Ctrl V. Nah, ini 18 day, 2 days sampai bawah. Nah, ini masih ada tanda-tanya. Teman-teman tinggal ke task mode lagi, auto schedule lagi, maka dia akan hilang tanda tanyanya. Ini 25 hari untuk proyek rumah terasa tidak realistis karena belum ada predecesornya atau hubungan antar pekerjaannya. Di MS Project itu sendiri defaultnya adalah FS, yaitu setelah pekerjaan 1 finish, pekerjaan 2 baru start. Nah, kalau misalnya kita mau pakai hubungan yang seperti SS, kita harus tulis juga SS. Kita salin dulu ini. Kita salin. Kita pergi ke sini. Nah, cara melogikakannya adalah, misal di sini predesesornya 2, maka pekerjaan ini atau pengukuran bau plank ini akan dijalankan hanya ketika item di sheet kedua itu selesai, item pekerjaan di sheet kedua itu selesai. Kalau 2SS berarti pekerjaan SMKK akan dijalankan bersamaan ketika pembongkaran bangunan lama juga dijalankan. Seperti itu teman-teman cara melogikakannya. Selanjutnya kita akan ke resource name untuk assign resource-nya. Pertama-tama kita harus menginput resource sheet-nya dulu. Teman-teman bisa lihat 4 icon di bawah, pilih yang paling kanan di resource sheet. Nah, biasanya resource sheet itu ada di harga dan bahan. Seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman tinggal input saja untuk nama bahan upahnya dan jumlah harganya. Karena saya sudah punya summary-nya, kita akan ke summary-nya. Kita salin dulu. Saya akan juga sembari menjelaskan kepada teman-teman. Kita ke Microsoft Project. Nah, untuk tenaga kerja, pekerja tukang kepala tukang mandor, tipenya itu work.
Untuk alat dan bahan dan material yang mempunyai ASP-nya, kita masukkan ke material. Untuk alat dan bahan ataupun pekerjaan yang tidak memiliki ASP, seperti pembongkaran bangunan lama dan penyelenggaraan SMKK, kita gunakan sebagai cost dan langsung kita akan input harganya di MS Project-nya nanti. Nah, untuk pekerjaannya sendiri, hati-hati teman-teman, di standard rate-nya kita harus ganti terlebih dahulu, karena default MS Project itu sendiri itu biasanya per jam atau per hour. Kita harus ganti per hari dan kita sesuaikan dengan upah yang sudah ada di RAB-nya. Misal punya saya itu untuk pekerjaannya 100.000, tukangnya 150.000, dan karena kita tidak menggunakan kepala tukang atau mandor, kita nolkan saja. Seperti itu teman-teman. Nah, balik lagi ke sini. Selanjutnya kita akan assign resources. Misal kita pilih satu item pekerjaan saja. Misal di sini kita klik 2 kali di resource names-nya. Nah, caranya gimana teman-teman? Kita lihat pekerjaan apa ini, misalnya batu kosong, maka kita akan ke HSP-nya terlebih dahulu. Di analisa SNI kita cari batu kosong, misalnya ini pekerjaan batu kosong atau unstampang, misalnya sudah ketemu. Selanjutnya kita lihat berapa banyak volume yang kita akan buat untuk batu kosong ini di BOQ-nya. Nah, di sini di batu kosong untuk pondasi batu kali itu sebanyak 14,76. Maka kita akan salin ini, kita salin ke sheet HSP-nya untuk perhitungan volumenya atau koefisien pekerjanya. Kita salin di sini, dia 14,76. Nah, kita lihat lagi ke proyeknya. Ini berapa hari? Oh, 2 hari. Maka 14,76 kita akan bagi 2. Karena pekerjanya bekerja berdasarkan per hari. Maka kita harus bagi 2 karena total durasinya adalah 2 hari. Nah, untuk pekerjanya, kita pilih yang sudah tadi kita bagi 2, kita F4, kita akan kali dengan koefisien dari pekerjanya. Seperti itu teman-teman. Nah, tinggal di drag teman-teman. Untuk material item pekerjaannya, kita akan kali total volumenya dengan koefisien dari material-materialnya. Kita tinggal drag teman-teman. Nah, di sini sudah ada angka-angkanya. Nah, ini kita tinggal input ke Microsoft Project seperti itu teman-teman. Seperti ini di 5,76288. Di resource name-nya pekerja, unitnya 5,76, tukang 2,88, batu belahnya tadi 1772, dan apa tadi? Pasir uruk. Batu belah 17,72, pasir uruk 6,38. Nah, supaya harinya tidak menjadi koma atau berganti, di advance kita pergi ke test type-nya, kita pastikan ini fixed duration. Nah, terus kita pastikan di sini resource-nya, kita oke. Nah, maka akan secara otomatis muncul untuk cost-nya. Dan kita akan lengkapi semua. Tapi karena waktunya terbatas, kita akan skip ke file yang sudah saya input untuk resource-nya semua. Nah, dia akan menjadi seperti ini teman-teman. Di mana setiap item pekerjaan sudah ada assigned untuk masing-masing pekerjaannya. Kita lihat misalnya di sini. Nah, di sini ada profit 5% karena dari ASP yang saya punya itu belum ada profitnya. Di sini teman-teman bisa lihat ini profitnya masih 0, maka saya masukkan profitnya seperti itu teman-teman untuk 5%. Nah, selanjutnya kita akan mengatur untuk perhitungan Excel di MS Project-nya itu sendiri. Caranya gimana teman-teman? Di add new column-nya kita ke custom field. Nah, di sini kita bisa lihat ada teks dan lain-lain. Kita ke teks terlebih dahulu, kita rename dulu teksnya. Untuk teksnya kita ketik satuan untuk menandakan satuan. Selanjutnya kita ke number. Kita di sini kita ketik volume untuk menandakan volume. Nah, selanjutnya kita ke cost. Kita ke cost untuk menginput harga satuan karena dia berupa harga dan harga total. Nah, harga total ini ada rumusnya teman-teman. Rumusnya seperti apa? Kita ke harga total,
kita ke formulanya. Rumusnya itu adalah harga satuan kali volume. Cara nemuin harga satuannya adalah kita ke field, tadi harga satuan kita input di cost, ke custom cost di harga satuan. Kita kali dengan volumenya. Volumenya tadi di mana? Di number, di custom number. Di volume. Seperti itu teman-teman. Kita oke. Nah, untuk calculation testnya kita ke roll up dan kita sum. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menghitung bobotnya. Cara hitung bobotnya gimana teman-teman? Kita ke number, kita ke volume number 2, kita ke sini, kita ke bobot. Nah, untuk bobotnya itu ada rumusnya, di mana rumusnya itu adalah cost dibagi total biayanya dan dikali dengan 100. Nah, ini total biayanya segini dan costnya segitu dan kita akan bagi dengan total biayanya. Misal di sini formula, kita ke cost, kita bagi dengan total biaya yang ini teman-teman, 489.211.854,95 kita kali dengan 100. Kita oke teman-teman, kita oke. Kita roll up, maksimum kita ganti menjadi sum. Seperti itu teman-teman. Kita oke. Nah, di add new column kita langsung add aja. Yang pertama itu kita pergi ke volume. Kita ketik aja volume. Nah, maka dia akan muncul secara otomatis teman-teman. Kita ke harga satuan, kita ke harga total. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, terakhir kita ke bobot. Nah, maka akan ada harga total, ada cost-nya. Ini yang kita bandingkan teman-teman. Nah, punya saya itu bedanya itu di kurang dari 1000 ya teman-teman ya. Dia di 854 sedangkan di 976. Itu mungkin karena adanya perbedaan pembulatan yang cukup kecil di antara MS Project dan juga Excel, makanya akan ada beda sedikit di situ teman-teman. Nah, ini juga bobotnya kita pastikan udah 100 ya teman-teman. Seperti itu. Nah, ini sudah keluar angkanya, perbandingannya kedua-duanya. Nah, cara untuk mengeluarkan garis kritis itu kita drag dulu ini. Nah, ini kan udah ada pekerjaannya semuanya nih. Sudah ada lengkap. Kita ke show and hard bar styles, kita ke select dan kita ke critical task. Maka yang berwarna merah itu adalah garis kritisnya teman-teman. Ini adalah garis kritisnya sampai di bawahnya. Nah, itu adalah item-item yang dengan garis kritis teman-teman. Nah, mungkin nanti teman-teman akan menemukan masalah di mana di sini ada orang-orang merah. Nah, itu berarti teman-teman belum cukup untuk menambah resource sheet-nya. Karena di sini resource sheet saya itu sudah saya tambah menjadi 6540 karena kita tidak memusingkan berapa pekerjaan yang akan ada selama di sini tidak ada error atau orang merah-merahnya. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah jika teman-teman ingin melihat kurva X, teman-teman bisa pergi ke bagian laporan atau report kalau di sini. Teman-teman bisa ke cost, teman-teman bisa ke cash flow. Maka di sini tampilannya akan berubah menjadi seperti ini, teman-teman. Nah, ini cash flow-nya masih default, masih per quarter bulan kalau tidak salah. Nah, ini kita klik teman-teman, ini akan ada field list. Nah, agar kita tahu laporan per mingguannya cash-nya bagaimana, kita ke di sini ke field list, kita edit. Nah, ini kan dari quarter, kita ganti misalnya per minggu. Kita oke. Nah, dia akan jadi seperti ini teman-teman untuk kurva S-nya. Nah, karena sudah ada kurva S-nya dan sudah ada cost-nya dan tidak terlalu beda jauh, ini sudah meng-cross-check bahwa project-nya sudah bisa diinput dan berhasil diinput ke dalam Microsoft Project. Sekian tutorial dari saya untuk cara mengoperasikan Microsoft Project dari Excel. Terima kasih.